Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, baik. Sekali lagi selamat atas capaian kalian sehingga bisa terpilih sebagai peserta magang di PT Anugerah Sejahtera. Selama 3 bulan ke depan, saya akan menjadi pendamping kalian dalam menjalankan tugas di Departemen Marketing. Ada yang bisa tebak apa proyek kalian selama masa magang ini? Saya, Bu, mengelola data penjualan, Bu. Masih kurang tepat, ada lagi yang lain? Izin, Bu. Menurut saya mencari konsumen baru. Nah, betul sekali. Jadi kalian harus mencari konsumen baru. Iya, susah-susah ikut seleksi, malah disuruh jualan. Males banget gue. BTW, kamu dari jurusan mana sih? Aku dari akuntansi. Gak expect sih bakal dapat tugas marketing di magang ini. Iya kan, aku aja anak manajemen shock dengernya. Itu anak magang juga nggak sih? Iya, kayak introvert banget tuh anaknya. Hey, sini gabung sama kita. Hai, izin gabung ya. Jangan malu-malu kayak kucing gitu, santai aja sama kita. Iya, santai aja. BTW, kamu dari jurusan mana? Bisnis digital. Wah, keren banget. Pasti project ini easy ya buat kamu. Kita kan yang magang ada berempat ya. Yang satu lagi mana ya? Oh my god guys, bayangin ya, anak communication dari LSPR kayak aku disuruh jualan. Oh my god, gak banget. Pokoknya aku mau cepat-cepat kelarin magang ini secepat mungkin. Ini perusahaan refleks banget cuy. Pokoknya jangan coba-coba aplikasi ini deh. Oke, see you. Aku mau cari minuman dulu, ini gerah banget cuy. Bye. Kamu anak magang juga kan? Ayo sini gabung sama kita. Nah, mumpung lengkap, yuk kita bahas project. Kira-kira kalian bakal pakai strategi apa untuk capai target marketing ini? Jujur bingung juga sih Jihan, gak kepikiran sama sekali. Aku sih kayaknya bakalan ajakin keluarga aja buat beli. Ih, kok pada bahas project sih? Toh itu kan tugas individu, gak usah lah ya dibahas. Nggak apa-apa, kebetulan aku dan Lia juga masih newbie. Masih perlu banyak belajar. Capek deh. Ini aku cari smoothies dulu. Bye. Ini sombong banget tuh anomali satu. Udah, biarin aja. Oh iya, abis ini kita ambil produk jualan di gudang kan? Fase forming adalah tahap awal pembentukan kelompok, ketika para anggota mulai mengenal, memahami tugas, dan menyesuaikan diri. Pada tahap ini, tujuan kelompok masih belum jelas, dan anggota masih bergantung pada arahan pemimpin. Dalam video, fase ini terlihat pada scene awal dan scene istirahat. Pada scene awal di ruang kerja, pemimpin memberi pengarahan awal kepada anak magang yang masih bingung dengan tugas mereka. Kemudian, scene selanjutnya para anak magang mulai berkenalan dan membangun hubungan awal. Kedua scene ini menunjukkan bagaimana kelompok mulai terbentuk dan mulai membangun dasar kerjasama. Mah, beli produk kantorku dong. Kok nyuruh mama yang beli? Sana jualin sama om tante kamu. Ih, malu mama lah yang nawarin. Astaga, anak siapa sih ini? Kayaknya harus ambil sebungkus dulu buat dijadiin tester deh. Hai, kalian lagi jam kosong ya? Iya. Aku ada snack nih, kalian cobain dulu yuk. Oh iya. Ini testernya. Enak. Beli di mana, Kak? Nah, ini beli di aku, cuman 1.000-an aja kok. Oh iya, boleh. Mau Kak? Ini, terima kasih. Kasih, Kak. Ih, gimana ya ini Dira? Hai Kak, Ya, aku lagi jalanin project magang nih Kak. Kakak mau gak beli produk aku? produk apa itu? Ini Kak, ada snack terbaru. Harganya murah loh Kak. Ya, Iya. boleh deh. Berapaan? Oke Kak. Harganya 1.000-an aja Kak. Wah, itu kan Nanti. Dia ngapain sama Lia? Ih, makasih ya sudah beli. Nanti, kok kamu di sini? Kamu
kok beli punya belanja dia sih? Kenapa kalau dia beli belanjaan aku? Gak boleh, dia kan teman aku, dia harus punya beli aku. Kenapa? Gak boleh. Apaan sih? Pencuri lo nggak tahu Apaan banget. sih? Apa lo gitu? Fase storming adalah tahap kedua dalam pembentukan kelompok. Fase ini mulai terdapat perbedaan pendapat, ketegangan, dan konflik di antara anggota. Dalam video, fase ini terlihat pada pertama, scene saat Leticia berjualan di rumah. Di sini menunjukkan bahwa anggota kelompok mulai bekerja sendiri-sendiri dengan caranya dan belum ada kerjasama yang jelas. Leticia mencoba menjual produk kepada ibunya. Lalu yang kedua, ada pada saat scene Jihan berjualan yang menggambarkan upaya mandiri lainnya. Ia mulai menemukan strategi sendiri untuk menjual produk yang menunjukkan meningkatnya kejelasan tujuan atau increase clarity of purpose. Dan yang terakhir, ada pada saat scene Lia dan Dira berjualan yang menjadi puncak fase storming. Terjadi konflik langsung antara Lia dan Dira yang memperebutkan pembeli dan saling menuduh. Ini mencerminkan adanya power struggle dalam kelompok. Nah, ketiga scene memperlihatkan fase storming di mana adanya konflik, ego masing-masing anggota, serta usaha menemukan cara dan peran yang tepat dalam mencapai tujuan bersama. Jadi, kunci dari semuanya itu adalah komunikasi. Tidak hanya soal marketing, tetapi juga dalam membangun tim. Oke, pembekalan kali ini kita cukupkan ya. Selamat siang semuanya. Terima kasih, Bu. Leti, Jihan, kalian hati-hati ya sama Dira. Dia itu pencuri. Hah? Pencuri? Kocak, maksud gua apa? Lu yang nyuri temen gue, aja menyuri temen gue. Alah, banyak alasan lu kayak pemerintah aja. Apa maksud gua, ha? Ngapain lo main dorong-dorong? Hey! Cukup. Kalian ini sudah besar, sudah dewasa, sudah punya KTP, masih juga bertengkar kayak begitu. Iya tuh di luar. Wah, bacot lo. Udah diam. Gak pantas loh kalian kayak gini. Coba bayangin kalau Bu Lilis yang lihat, pasti kalian sudah kena SP. Kalau kayak gini terus, kita bakalan musuhan terus loh. Kayaknya sudah waktunya kita kerja sama. Aku sendiri udah habis terjual semuanya. Hah? Serius? Demi apa sih? Iya, makanya udah saatnya aku bantuin kalian. Apalagi ada konflik begini di antara kita. Caranya gimana? Untuk saat ini aku kepikiran untuk kerjasama dengan mahasiswa yang lagi ngadain seminar atau mau sidang. Nanti kita bagi-bagi snack kita ke mereka. Gimana? Setuju atau ada ide lain? Setuju. Kalau kamu gimana? Aku sih males banget kayak gitu-gituan. Terus gimana dong? Gimana kalau aku sama Dira ngadain live tutor aja? Kebetulan ini aku dengan ilmu aku di jurusan bisnis digital. Lagian Dira kan punya banyak fans di sosmed. Ya, you're right, buddy. Pinter deh kamu. Jadi udah fix kan? Clear nih. Nah, jadi kita bagi 2 tim ya. Deal? Deal. Oke. Fase norming adalah tahap ketika anggota kelompok mulai menyadari pentingnya kerjasama dan mulai membangun kesepahaman. Pada tahap ini, konflik yang sebelumnya terjadi mulai mereda karena setiap anggota mulai menerima perbedaan, memahami peran masing-masing, dan bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam video, terlihat saat setelah pertengkaran antara Lia dan Dira, Jihan berusaha menenangkan mereka dan mengajak teman-temannya untuk bekerja sama. Kemudian, mereka mulai terbuka, saling memaafkan, serta membuat kesepakatan baru tentang cara mencapai target. Bagian ini menunjukkan bahwa kelompok mulai menemukan keseimbangan, memiliki peran yang jelas, dan siap bekerja bersama dengan lebih efektif. Halo guys, jadi hari ini aku mau jualan. Kalian harus coba sih, ini enak banget. You have to see this. See, ini sangat crunchy. You have to try it. Oke? Jangan lupa cek channel kuning. Fase performing. Fase performing adalah tahap saat kelompok sudah bekerja dengan kompak dan fokus mencapai tujuan bersama. Pada tahap ini, setiap anggota memahami perannya, memiliki visi yang jelas, dan saling mendukung agar target dapat tercapai.
Suasana kerja menjadi lebih efektif karena konflik sudah terselesaikan dan komunikasi berjalan lancar. Dalam video terlihat pada scene Lia dan Jihan menjual pada mahasiswa, serta Dira dan Leticia mempromosikan produk di media sosial. Kedua scene menunjukkan bahwa kelompok sudah mencapai tahap performing, di mana kerjasama, pembagian tugas, dan fokus pada hasil menjadi kekuatan utama mereka. Finally, kita berempat sampai target. Wih, ada bonusnya dikit nih, 300.000. Lumayan nih buat kita makan-makan. Grill kayaknya seru deh. Wah, boleh banget itu. Di mana? Santai aja, ada kok tempat rekomendasi gue yang enak pul. Nanti kita sana bareng-bareng nih mobil gue. Yang minggu lalu berantem kayak Tom and Jerry udah bestian ya. Ups, siapa tuh? Lia, soal yang minggu lalu. Udah, aman aja. Maafin aku juga ya. Thank you Lia. Nah, gini kan enak, kita kompak, target juga selesai. Nggak kerasa ya, 1 minggu lagi kita pisah. Iya, senang banget rasanya kerja sama kalian. Nanti kita ketemu lagi kok, mumpung masih ada waktu, kita bisa dokumentasiin ini banyak-banyak. Nah, cocok banget tuh. Nanti aku yang pilihin tren TikToknya. Kita boncetan bareng. Oke, Dazira. Fase adjourning. Fase adjourning adalah tahap terakhir dalam proses kerja kelompok, di mana semua tugas telah diselesaikan dan anggota mulai mengakhiri kebersamaan mereka. Pada tahap ini, muncul perasaan bangga dan puas karena tujuan berhasil dicapai, disertai rasa haru karena waktu kerjasama akan berakhir. Dalam video, fase ini terlihat saat semua anak magang berkumpul untuk menghitung hasil penjualan. Mereka menyadari bahwa target sudah tercapai dan merasa senang atas pencapaian tersebut. Adanya suasana saling memaafkan dan merayakan keberhasilan.